Welcome to Queen Mad Channel. Aku bukan penggoda episode 11. Edward membuka pijamannya. Ia merasa sangat gerah. Rasanya sama seperti saat dia pergi ke klub dan bertemu Julia di sana. Malam ini pun rasa gerah dan panas pada tubuhnya itu serasa sama seperti kala itu. Seakan tidak ada celah baginya untuk bernapas tenang. Tak beda dengan Edward, Julia yang di dalam kamar mandi pun merasakan hal yang sama. Wanita itu merasa sangat gerah. Bahkan ia sudah mengguyur tubuhnya dengan air dingin, berharap dapat menghilangkan rasa gerah yang bersarang di tubuhnya saat ini. Namun sialnya, semua itu percuma. Gerahnya bukan menghilang, malah semakin menjadi. Semakin dia menyentuh tubuhnya, semakin menggila. Dia ingin terus disentuh, bahkan area bawahnya tak berhenti berdenyut. Merasa perasaan itu tak menghilang, Julia memilih untuk keluar dari kamar mandi. Bahkan ia tak memakai kembali pakaiannya. Ia hanya menggunakan handuk saja keluar agar tidak merasa gerah. Saat ia keluar dari kamar mandi, pandangannya langsung tertuju pada Edward yang sudah melucuti pakaiannya hingga hanya menyisakan boxernya saja. Julia menelan ludah kasar. Begitupun dengan Edward yang melihat penampilan Julia sekarang. Keduanya diam, namun saling memandang lapar. Hingga tanpa keduanya sadari, tubuh mereka saling mendekat, berjalan menghampiri satu sama lain hingga bertemu. "Kau istriku, maka layani aku sekarang," ucap Edward, namun lebih terdengar seakan perintah yang harus ditaati oleh Julia. Mulut Julia ingin menolak, namun tidak dengan tubuhnya yang malah bergerak sebaliknya. Bahkan tanpa sadar, mulutnya terbuka sedikit, mengeluarkan erangan-erangan kecil yang sukses membuat Edward semakin menggila. Edward yang sudah dikuasai nafsu langsung menarik tangan Julia hingga tubuh mereka kini menempel tanpa celah. Sedetik kemudian, bibir seksinya sudah bergerilya di setiap inci tubuh Julia yang polos tanpa selai kain. Edward menggendong Julia ala bridal style menuju ke ranjang, lalu meletakkan asal wanita yang kini berstatus istri meskipun istri kontrak itu. "Aku akan membuatmu menjerit malam ini, JLA Eng." Meski sempat tertegun akan ucapan nyelekit Edward, namun nafsu sudah kepalang menghantui Julia. Dan malam itu pertempuran panas terjadi antara dua orang yang baru saja mengikat janji di depan Tuhan. "Itu efeknya ngeri banget loh mas. Kamu ingat gak waktu malam pertama kita? Kamu terkam aku sampai besoknya aku susah jalan," ucap Aulia tersenyum-senyum sendiri. Mengingat dirinya dan Milan pernah di posisi Edward dan Julia sekarang. Dulu waktu malam pertama mereka, Lilian juga memberikan jamu ajaib yang katanya khas turun-temurun keluarga. Aulia akui sih efek dari jamu ajaib itu sangat dahsyat. Dulu dia dan Milan bahkan non-stop bermain tak ingin berhenti karena jamu ajaib itu. Milan tertawa sembari mengelus sayang kepala sang istri yang baring bersandar di dadanya. "Biarin saja, ibu memang selalu seperti itu. Siapa tahu dengan begitu kita akan segera menimang cucu," sahut Milan. "Iya mas, udah gak sabar juga dengar tangisan anak kecil di rumah ini," sahut Aulia dengan senyuman di wajahnya. Keduanya memang sangat ingin menimang cucu. Kamar yang tadinya sepi kini dipenuhi suara kegaduhan dua insan di dalamnya. "Shit, JLA," pekik Edward saat dia telah sampai di puncaknya. Perkataan JLA lagi-lagi terlontar dari mulut Edward yang kali ini sukses membuat hati Julia mencelos. "Ingat, kamu memang JLA-nya, bukan istrinya. Pernikahan ini hanya pura-pura saja," batin Julia mengingatkan dirinya agar tidak terlalu larut dalam perasaan. Edward melepaskan penyatuan mereka, lalu bergulir ke samping dan berbaring terlentang dengan nafas memburu dan keringat bercucuran. Nafas keduanya sama-sama memburu. Mereka terbaring di atas ranjang yang sudah berantakan, bahkan kelopak bunga mawar yang tadi menghiasi ranjang itu sudah berserakan di lantai. Cukup lama keduanya terdiam tanpa ada yang membuka suara. Baik Edward dan Julia sama-sama diam, saling menetralkan nafas mereka yang masih memburu, tersengal-sengal sisa dari pertempuran panas yang baru saja usai. "Mulai sekarang kamu harus melayani saya. Anggap saja kamu bekerja persis seperti kamu dulu bekerja di klub malam itu. Bedanya kali ini kamu hanya perlu melayani saya saja. Tidak ada pria lain, dan kamu tidak perlu lagi susah payah menggoda lelaki lain karena kamu hanya perlu melayani saya," ucap Edward sembari bangkit dari baringnya, menatap datar ke arah Julia yang masih terengah dengan posisi baring.
Mata Julia menatap balik Edward yang berucap tanpa perasaan itu. Aku tidak menggoda, dan aku bukan penggoda, balas Julia tak terima dengan ucapan Edward yang merendahkan dirinya. Edward terkekeh pelan, memandang Julia dengan tatapan remeh dan hina. Tidak perlu berbohong pada saya, kamu hanya perlu menutupi jati dirimu dari yang lain. Jangan sampai orang tahu kamu itu adalah penggoda, ucap Edward sebelum lelaki itu masuk dan menghilang di telan kamar mandi. Julia tersenyum miris, tadinya dia pikir dia bisa melupakan pekerjaan kelamnya, tapi ternyata tidak, semuanya masih berlanjut. Tidak apa Julia, ini semua demi ibu dan anak-anak kamu, batinnya menguatkan dirinya sendiri. Hari berlalu, mereka sudah pindah ke rumah yang baru. Rumah milik Edward yang kelak jika sudah kontrak habis akan menjadi hak milik Julia. Itu yang tertera di kontrak pernikahan. Tidak perlu membawa barang-barang dari rumah kalian yang lama, karena di sana sudah lengkap semuanya, beritahu Edward pada Julia. Iya mas, baik, jawab Julia di seberang telepon. Hari ini rencana Julia hendak mengambil beberapa barang dari rumah lama mereka, namun dilarang oleh Edward. Padahal dirinya sudah berada di hadapan rumah lama mereka saat ini. Hanya dia seorang diri, sedangkan ibu dan anaknya berada di rumah baru. Jul, kenapa? Kok balik lagi? Katanya pindah, sapa seorang ibu-ibu pada Julia. Julia tersenyum kecil. Iya bu, ini cuma mau nengok, siapa tahu ada beberapa barang yang perlu diambil, jawab Julia seperti biasa, tanpa rasa marah ataupun kesal, meskipun para ibu-ibu di sana selalu menghinanya. Loh, bukannya menikah sama keluarga kaya, Jul? Kok masih mau ngambil barang-barang rongsokan sih? Kalau aku sih gak bakal mau ngambil barang rongsokan lagi ya. Kening Julia berkerut. Rongsokan? Tanyanya menatap marah pada si ibu yang bertanya tanpa rasa bersalah. Maksudnya buat apa lagi ngambil barang-barang yang lama? Pasti kehidupannya sekarang sudah sangat terkecukupin dengan perabotan serba baru dan bagus. Ucap ibu itu meralat ucapannya yang menyinggung perasaan Julia. Meskipun terlihat terpaksa, ia meralatnya. Berarti kamu udah gak menjadi penggoda lagi dong, Jul? Apa masih? Kalau sampai masih sih keterlaluan, Jul. Emang gak puas? Tiba-tiba saja ada ibu-ibu ikut nimbrung dan langsung berkata demikian. Maaf bu, saya tidak pernah menjadi penggoda. Apa ibu pernah merasa suaminya saya goda sampai ibu berkata seperti itu? Kesal juga dia lama-lama mendengar perkataan menusuk yang selalu dilontarkan para ibu-ibu padanya. Bukannya meminta maaf atas perkataan yang dilontarkannya, ibu itu malah semakin menjadi, bahkan menatap Julia dengan tatapan sinis dan menghina, seakan Julia adalah seonggok sampah kotor. Jul, kamu kira kami tidak tahu kamu itu seperti apa? Jangan mentang-mentang kamu sudah punya suami sekarang, kamu udah berubah menjadi wanita suci. Yang namanya bekas itu tidak akan pernah terlupakan. Sahut ibu itu malah semakin menjadi-jadi, bukannya berhenti. Nafas Julia naik turun. Tangannya sudah mengepal kuat. Susah payah dia menahan emosinya yang sudah di puncak. Ibu, kalau bicara sebaiknya difilter bu. Ibu punya anak gadis kan? Kenapa mengatai saya seperti itu? Ingat bu, karma itu ada, sahut Julia. Anak saya mah baik, gak kayak kamu Jul. Obral sana sini, goda sana sini. Julia memejamkan matanya. Tangannya mengepal kuat hingga buku tulangnya memutih. Darahnya seketika mendidih rasanya. Kalian semua bisa berkata seperti itu, karena kalian tidak pernah berada di posisi saya. Coba sekali saja kalian berada di posisi saya. Saya yakin kalian mungkin sudah bunuh diri karena stres. Sahut Julia sontak membuat kedua ibu-ibu itu diam seketika. Julia pun langsung masuk ke dalam rumah lamanya. Di dalam rumah yang masih lengkap perabotannya itu, Julia menangis terseduh-seduh. Mereka tidak pernah merasakan apa yang aku rasakan, tapi kenapa seenak jidat mereka mengataiku? Tuhan, kuatkan aku, lirihnya berdoa. Ponselnya bergetar di tengah-tengah ia sedang bergalau ria. Yang sukses membuat tangisnya berhenti saat melihat layar ponselnya yang menelpon adalah sang suami. Lebih tepatnya suami kontraknya. Julia berdaham sebelum mengangkat panggilan telepon dari Ed. Dia tentu saja tidak akan menunjukkan sisi lemahnya pada lelaki itu. Iya, halo, sapanya pelan sebisa mungkin untuk menghilangkan suara serak habis nangisnya. Kamu di mana? Tanya Ed di seberang telepon sana. Di rumah lama, sebentar lagi pulang, jawab Julia. Saya di depan, cepat keluar. Apa?